Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kita masuk di pertemuan ketiga struktur beton 2, ya, yaitu mengenai pengenalan diagram interaksi kolom. Jika berkenan sebelumnya boleh untuk set visit di Engineer Study Civil Engineering Channel dengan saya sendiri Agiana Ketua Umum TSTMT. Kiranya sudah menonton, dapat jika berkenan bisa like and subscribe, mungkin bunyikan loncengnya, dan untuk boleh bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman yang lain boleh di-share. Baik, kita masuk di materi kajian kita di pembahasannya pengenalan diagram interaksi kolom. Yang pertama kita akan membahas tentang pengenalan diagram interaksi kolom ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya bentuknya ya diagram interaksi kolom ini. Kemudian kedua kita akan lihat bagaimana kondisi batas keruntuhan kolom ya, dalam kaitannya dengan diagram interaksi kolom ini, yaitu menyangkut tentang penampang kolom dengan keruntuhan seimbang, penampang kolom dengan keruntuhan tarik, dan penampang kolom dengan keruntuhan tekan. Setelah itu kita nanti akan lihat per masing-masing keruntuhan ini contoh dan pembahasannya ya. Yang pertama kita masuk di pengenalan diagram interaksi kolom ya. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita pelajari gaya-gaya dalam kolom yang disumbangkan oleh kekuatan beton, tarik baja dan tekan baja. Nah, di mana yang perlu kita ketahui bahwa keruntuhan kolom dianggap terjadi apabila regangan beton mencapai nilai regangan 0,03 atau regangan tarik bajanya telah mencapai tegangan nilai FY-nya ya. FY-nya atau EY-nya 0,02 atau FY-nya 400 ya. Pengenalan diagram interaksi secara umum sebagai berikut ya. Jadi yang pertama kita akan lihat tentang perilaku keruntuhan kolom yang saya bilang tadi di awal ya. Keseimbangan, tekan dan tariknya nanti ya. Dapat digambarkan dengan diagram interaksi kapasitas aksial PN dan kapasitas momen lentur MN ya. Jadi nanti akan ada dua tinjauan kita yaitu PN dan MN ya. Beban aksial dan beban lenturnya ya, atau momen lentur. Di mana pada kurva menunjukkan batas runtuh kolom dalam menerima setiap kombinasi beban akibat P dan M. Ya, jadi nanti kita lihat ini. Dan yang kedua, setiap kombinasi beban aksial P dan momen lentur M yang berada pada bagian dalam kurva diagram interaksi berarti artinya aman ya. Jadi nanti kita akan lihat kapan dia tekan, kapan dia tarik, kapan dia seimbang. Sedangkan setiap kombinasi beban P dan M yang berada di luar dari kurva menyatakan keruntuhan ya. Dan yang ketiga di sini pada kurva diagram interaksi diasumsikan beton pada sisi tekan runtuh ya, pada regangan 0,03, sedangkan pada regangan sisi lain dapat dihitung seiring bertambah dan berkurangnya nilai kombinasi PN dan MN-nya. Berikutnya yang keempat, setiap kombinasi P dan MN pada kolom dapat dikorelasikan dengan diagram regangan kolom dan titik netral yang berbeda-beda ya. Nanti kita akan lihat untuk ini. Kemudian distribusi regangannya dijelaskan pada gambar di bawah nanti setelah ini ya, menunjukkan kehancuran kolom pada berbagai macam nilai kombinasi PN dan MN ya. Pada diagram interaksi sepanjang kurva interaksi, nilai maksimum regangan beton dapat ditekan diasumsikan ya, tekan runtuhnya 0,03 ya, di mana beton tekan mengalami kehancuran. Dan pada regangan sisi yang lain nanti kita akan coba untuk hitung ya, sering bertambahnya dan berkurangnya daripada nilai PN dan MN. Baik, nah kita lihat di sini diagramnya ya. Di sini ada beban aksial yang diberikan, aksial load PN yang vertikal ya. Jadi dan kemudian yang horizontal di sini adalah momen MN akibat PN ya. Nah, di sini ada diagram interaksinya ya dari poin A, B, C, D, E. Nanti kita lihat apa itu masing-masingnya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Di sini adalah C ini adalah daerah kondisi balance failure ya, di mana nilai regangan beton, tekan beton ultimate itu harus sama dengan nilai regangan lelehnya ya untuk baja. Nah, di sini adalah kondisi seimbang.
Nah, yang kedua, yang poin B, nanti kita jelaskan lagi detailnya di bawah ya, bahwa ini adalah satu keruntuhan kondisi di mana beton kita mengalami kondisi keruntuhan tekan. Nah, di sini juga ada yang pure compression, artinya di daerah A ini ya, ini benar-benar daerah yang di mana beton kita mengalami tekan compression murni ya, atau kondisi tekan murni. Nah, posisi di bawah D dan E ini adalah di mana kondisi keruntuhan tarik ya. Jadi bagaimana di sini regangan SU-nya harus lebih besar dari regangan lelehnya. Arti sudah terlampaui regangannya, regangan lelehnya. Baik. Nah, kita lihat poin A, B, C, D ini ya, dan E-nya kita lihat di sini ya. Gambar di atas. Nah, nilai A itu adalah kondisi tekan murni yang sudah dijelaskan, B kondisi di mana betonnya sudah hancur, dan C di mana keruntuhan seimbang ya, nilai 0,03 itu sama dengan untuk daerah tekannya dan daerah lelehnya 0,02 ya. Dan D menunjukkan tulangan baja telah meregang melewati batas atau mengalami regangan lelehnya ya. Sehingga di sini sebelum akhirnya beton hancur, di sini kondisi kolom lebih ductile ya, karena bertolak dengan titik B ya. Jadi di mana kolom telah mencapai kehancuran karena regangan beton telah mencapai 0,03, di sisi lain tegangan baja belum leleh. Kondisi ini menunjukkan beton mengalami kehancuran getas atau brittle dan tiba-tiba. Nah, kita lihat dulu bagaimana untuk membaca diagram interaksi kolom yang ada ya di setiap kombinasi beban P dan M ya, yang berada di bagian dalam kurva yang aman ya. Sedangkan setiap kombinasi beban P yang berada di luar berarti tidak aman atau mengalami zona keruntuhan. Nah, kita lihat diagram traksinya teman-teman di bawah ini ya, nanti ya. Akan dijelaskan di sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya batasan di sini E sama dengan EB ya, maka ini keruntuhan seimbang kita. Nah, untuk daerah atas itu dari E sama dengan EB adalah daerah tekan. Ini adalah daerah tekannya ya. Ya. Di sini EB E sama dengan 0, E sama dengan EB ya. Di sini nilai momen NB, di sini aksial ya. PNB ini untuk nilai aksial balance-nya, PN beban aksial balance, PN balance sama dengan di sini ya. Pertemuannya ya. Ini momen N balance-nya di sini. Nah, bertemunya di sini. Sedangkan di bawah ini adalah daerah tarik. Ini daerah keruntuhan tarik sepanjang C sampai E, sedangkan untuk yang A sampai C adalah cenderung keruntuhan tekan. Di mana nilai E sama dengan Mn dibagi Pn. Jadi E itu sama dengan Mn dibagi dengan Pn. Baik, nah kita jangan lupa sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tipe keruntuhan ya, di mana tadi kondisi seimbang ya, di mana nilai E beton sama dengan E leleh bajanya, keruntuhan tekan. Nah, ini jangan lupa ya, di sini keruntuhan tekan itu di mana PN lebih besar dari PB ya. Artinya beban eksentriks yang bekerja lebih besar daripada PB, maka kolom akan mengalami keruntuhan. Sedangkan untuk yang kalau kita lihat tadi ya gambarnya, berarti dia di atas ya, di atas PB-nya. Makanya keruntuhannya tekan. Kalau dia di bawah berarti daerahnya di bawah ini ya. Daerah sini daerah tarik. Ya, di mana PB lebih besar dari PN. Ya, PB lebih besar dari PN. PB lebih besar dari PN. PB lebih besar dari PN. Ya. PB lebih besar dari PN. Oke, kita masuk di sini ya. Oke, kita masuk di berikutnya ya. Kita lihat per masing-masing tadi ya.
apa namanya, keruntuhan. Yang pertama kita lihat dulu penampang kolom dengan keruntuhan seimbang ya. Jadi di sini kita lihat penampang kolom keruntuhan seimbang. Kalau misalkan kita punya ada kolom B dan H ya, dengan tulangan bawah ya, tulangan tarik dan tulangan tekan di sini AS aksen AS ya. Maka di sini ada sumbu pusat berat plastis ya, dari kolom. Kemudian di sini ada nilai D, di mana dari tepi atas tekan ya D. Kemudian ini D aksen, D double aksen ya, D aksen jarak tulangan tekan kita ke permukaan. Ya, sedangkan D double aksen ke pusat titik berat ke tulangan tariknya ya. Nah DS ini sama dengan dari titik bawah ke tulangan tarik. Nah kita lihat di sini ada nilai PN sama dengan PB ya. Misalkan titik acuan di sini untuk nilai aksialnya. Nah, maka di sini ada nilai eksentrisitas daripada EB. Ya, di sini ada eksentrisitas daripada jarak serat tertariknya E aksen ya. Maka kita lihat regangan yang terjadi dari apa namanya penampang kita. Maka di sini nilai regangan beton ultimate-nya 0,03 ya di sini, terus kemudian regangan untuk tulangan tariknya EY sama dengan FY dibagi ES ya, dengan jarak untuk sisi serat tertekan atas itu sama dengan CB. Terus di sini ada nilai ES regangan yang terjadi di tulangan tekan ES aksen ya. Kemudian di sini kita lihat tegangannya ya. Maka di sini ada PN sama dengan PB karena kita lihat kondisi seimbang arahnya ke sana ya. Kemudian di sini ini kita untuk kita gambar pre-body diagram, maka untuk pendekatannya kita pakai yang block Whitney ya, persegi dengan nilai apa namanya tegangan 0,85 FC aksen ya, nilai jaraknya sebesar AB. Ya, di sini ada dua gaya yang bekerja, akhirnya ada compressive strain ya, untuk apa namanya tulang tekannya, compressive steel-nya sama dengan AS aksen kali FB, AS aksen ya ini kali FY, kemudian ini CS ya, kemudian ada yang CC compressive konkrit atau kuat tekan konkritnya di sini ya. Itu sama dengan 0,85 FC aksen AB dikali dengan B ya, dengan besaran. Nah sedangkan untuk tensionnya, untuk tariknya T sama dengan AS yang ini dikali dengan FY ya, dengan jarak untuk momen couple ini jaraknya ya, jarak gayanya D kurang AB per 2 ya. Kalau bisa yang umum kita A dibagi 2 saja, ini kan AB ya, jadi balance. D kurang A balance bagi 2. Nah, jika kita lihat di sini persamaannya, kita akan buat sigma kesetimbangannya ya, atau persamaan kesetimbangan daripada PB, CC, CS, PB, CS, CC, dan T. Maka sigma H, karena ini gayanya horizontal, sigma sama dengan 0, maka PB dikurang CC, dikurang CS ya, arahnya ke kiri, minus, ditambah T sama dengan 0. Ya, dengan CC ya, CC sama dengan 0,85 FC aksen AB kali B, FS sama dengan 600 dikali CB min D aksen per CB kurang sama dengan FY ya. Jadi FS ini harus kurang sama dengan FY ya. FS aksen ya. Jadi kemudian T sama dengan AS ya, FY, CS sama dengan AS kali AS aksen ya, AS aksen yang ini dikali FS aksen ya, yang ini dikurang 0,85 FC aksen C. Nah, sedangkan kita tahu bahwa nilai CB dari sini CB sama dengan 600 per 600 plus FY dikali dengan D. Ya, AB sama dengan beta 1 kali CB ya, atau beta kali C biasanya kan, ini karena kondisi balance AB balance sama dengan A beta 1 dikali C balance
sama dengan 600 per 600 FY dikali rho beta 1 dikali D, ya. Jadi rumus kita seperti ini, ya. Oke. Kemudian berikutnya, sehingga persamaan keseimbangan gaya arah horizontal dapat ditulis kembali dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi kita persamaan kita yang ini tadi, ya, kita dengan nilai ini, ya, CC, T, CS-nya, ya, maka kita dapat sederhanakan persamaannya menjadi bentuknya PB sama dengan 0,85 FC aksen, AB balance dikali B ditambah AS aksen dikali FS aksen kurang 0,85 FC aksen dikurang tutup kurung dikurang AS dikali FY, ya. Dengan mengambil jumlah momen terdapat pusat berat plastis, maka PB dikali EB karena ada tadi, ya, nilainya, ya, nilai EB tadi, ya, ada jarak eksentrisitas tertentu, ya, misalkan, ya, maka PB dikali EB, ya, sama dengan CC dikali dengan D min A per 2, ya, min D double aksen ditambah CS dikurang D aksen min D double aksen ditambah T dikali D aksen, ya. Jadi kita masukkan per masing-masing lengannya, ya. Jadi CC misalkan D dikurang A per 2 dikurang D aksen CC berarti D per 2, ya, dibagi 2, ya, tadi, ya. Ya, dibagi 2, AB dibagi 2 dikurang D aksen, ya. Jadi ini D aksen karena kita tinjauannya terhadap pusat beratnya, ya. Ya. Ini dikurang dengan ini, ya. Jadi CC itu sama dengan D min AB per 2 dikurang dengan ini nilainya, ya, terhadap tensionnya. Berikut juga dengan yang CS-nya berarti D dikurang D aksen dikurang D, ya, D double, ya, sama, ya. Ya, D keseluruhan dikurang D aksen dikurang D double-nya, jadi ketemu di terhadap titik beratnya. Nah, sedangkan berikutnya T dikali D aksen, D double aksen terhadap ini, ya, tadi, ya, terhadap pusat titik berat plastisnya, T dikali dengan D aksen, D double aksen, sorry. Nah, diketahui bahwa nilai EB sama dengan MB dibagi PB, ya. Nah, contoh satu kita lihat, teman-teman, dalam kondisi keseimbangan diketahui tekanan gaya tekan pada kondisi seimbang PB serta tentukan pula besar eksentrisitas dan momen pada kondisi EB dan MB. Untuk penampang kolom berikutnya digunakan FC aksennya 27,5 atau 27,5 MPa dan EP-nya 400. Nah, kita gambarkan berdasarkan yang tadi yang kita sudah buat juga, ya. Nah, di sini diketahui berarti di sini nilai H-nya 550, ya, B-nya 350. Kemudian di sini nilai D-nya 485, ya. D-nya yang ini, ya. D double aksen 210, ya, dikurang, ya. Ya, jadi kalau misalkan ini berarti ini D65, ya. Jadi 65 berarti 550, ya. Kemudian di sini terhadap serat atas permukaannya terhadap titik beratnya 275, ya. Kemudian ini jaraknya 65, ya, selimutnya, ya. Nah, ini PB di sini posisinya. Nah, kita lihat diagramnya berarti di sini ada CB, ya, CB sama dengan 291 mm, ya. Ya. Jadi nanti rumusnya ada CB untuk mendapatkannya, ya. Kemudian dengan ultimate-nya untuk beton 0,03. Ini ada ES, kemudian EY sama dengan FB dibagi ES sama dengan 0,02. Di sini AB sama dengan 247,35, ya, mm, ya. Itu juga ada untuk mendapatkannya, ya. PB yang bekerja nanti ini blok beton ininya 0,85 FC aksen kita gambarkan, ya, untuk tegangannya. Gaya-gayanya gaya CS sama dengan 994,29 kN
CC sama dengan 2,023 atau 2023,6 kN. T-nya sama dengan 1056 kN ya. Tentukan gaya tekan pada kondisi seimbangnya. Berarti kita mencari nilai PB-nya ya. Jadi ini sudah diketahui, kita cari nilai PB-nya. Ya. Hitung nilai EY-nya, ya, EY angka pertama, hitung nilai EY-nya. EY sama dengan FY dibagi S sama dengan 400 dibagi dengan 200.000. Nilai S-nya kita ambil 200.000 sama dengan 0,02 ya. Hitung nilai CB. Nah, ini yang tadi ya, hitung nilai CB dengan persamaan dan AB ya. CB sama dengan 600 dibagi 600 tambah FY dikali D sama dengan 600 dibagi 600 ditambah 400 dikali 485 ya. D-nya 485 tadi ya. 485 sama dengan 291 ya. Dapatlah nilai CB-nya. CB yang tadi ini ya, 291 ya. Baru kita bisa menggambarkan regangan ya, jaraknya tadi terhadap sumbu plastisnya, sumbu pusat berat plastis. Kemudian yang ketiga, kita periksa AB kita cari ya. AB sama dengan beta 1 kali CB ya. Ini CB-nya beta 1 karena 27,5 kita pakai 0,85. Berarti AB sama dengan beta 1 kali CB 0,85 dikali 291 sama dengan 247,35. Nah, kita ketemu 247,35 ya, kita gambarkan nanti di sini. Nah, setelah itu kita periksa yang langkah ketiga, periksa keluluhan tulang tekan ya. Jadi tulang tekan itu berarti yang di atas ini ya. Nah, di sini Fs aksen sama dengan 600 dikali CB dikurang di aksen, di aksennya ini dibagi dengan CB. Nah, sama dengan 600 dikali dengan 291 dikurang 65 ya. Jadi ini 65-nya dibagi 291 ya. Jadi ini dikurang ini dibagi dengan ini. Maka didapatkan di sini 665,98 MPa ya. Jadi lebih besar dari dapat FY-nya. Maka ini sudah melampaui ya, tulang tekan kita sudah luluh ini ya. Sudah luluh ya. Kemudian kita hitung CC, CS dan TT ya. CC tadi rumusnya sudah kita tahu 0,85 FC aksen AB kali B. Maka sama dengan 0,85 kali dengan FC aksennya 27,5 dikali dengan nilai AB kita tadi 247,35 dikali dengan B-nya 350. Maka didapat 2.023.632,19 Newton. Kemudian kita cari nilai T-nya. T-nya sama dengan AS kali FY sama dengan 4 dikali 660 ya. Kebutuhannya tulangannya tadi ada 4 ya, tulangan untuk ininya ada 4, 1 2 3 4 ya, 4D 4D ya di situ ya. Jadi 660 ya. Nilai AS-nya dikali dengan 400 ya. Jadi sama dengan AS-nya 660 mm persegi dikali 400, FY-nya sama dengan 1.056.000 Newton. Sedangkan CS-nya sama dengan ya, AS aksen dikali F aksen S dikurang 0,85, FC aksen C sama dengan 4 kali 660 ya, sama juga di bagian CS-nya ya. Kompresifnya tadi dikali dengan 400 kurang 0,85 kali 27,5 MPa ini ya. Sama dengan 994 290 Newton. Nah, berikutnya kita sudah dapat nilai CC, T dan CS ya. Kemudian angka kelima kita hitung PB dan MB-nya. Nah, PB tadi sudah kita tahu dengan sigma H sama dengan 0, PB sama dengan CC ditambah CC. Nah, kita baca balik ya, positif ya. CC ditambah CS dikurang T ya. Sama dengan 2.632,19 ditambah dengan 994,290 dikurang 1.056.000 sama dengan 1.961 1.961.922,19 Newton ya. Sedangkan MB sama dengan rumusnya 0,85 FC aksen AB dikali B
dikali dalam kurung D min A per 2 min D aksen, double aksen ditambah AS aksen FG min 0,85 FC aksen dikali dengan D min D aksen min D double aksen ditambah AS FY D double aksen. Maka MB sama dengan dimasukin nilai angka-angka semuanya ya. Maka didapat MB sama dengan 736.787.041,15 Newton mm. Nah, di mana nilainya? Karena kita sudah dapat nilai MB dan PB-nya, maka nilai EB-nya kita dapat temukan dari MB dibagi dengan PB. Maka dengan ini 736.787.041,15 dibagi dengan 1,961 Nah, ketemu nilainya 375,54 mm. Jadi kita ketemu di sini nilai EB-nya itu sama dengan EB-nya sama dengan 375,54. Jadi EB itu dari titik pusat dari PB-nya ke titik pusat beratnya ya. Itu dapat EB-nya. Oke. Itu dapat EB-nya. Oke, kita setelah dapat ini berarti kita selesai. Untuk nilai balance kita sudah ketemu ya. Nilainya di 375,54 mm. Jadi perbandingannya seperti itu. Oke, kemudian langkah ke-6 yaitu hitung EB. EB sama dengan ini tadi sudah ketemu. Kemudian yang 7 kita hitung Pi PB dan Pi MB dengan Pi sama dengan 0,65 ya. Jadi kita hitung untuk nominalnya Pi PB 1.275.249,42 Newton ya dikali dengan 0,65 itu sama dengan ini ya, kilonewton. Kita jadikan kilonewton berarti 1.275,25 kilonewton ya dibagi dengan 1000. PMB sama dengan 478.911 ya. Kita bulatkan kilonewtonnya jadi newton ya kilonewton meter jadi 478,91. Jadi ini pertama untuk kerutuan seimbangan kita sudah tahu ya nilai MB dan PB dan EB-nya. Yang kedua yaitu penampang kolom dengan keruntuhan tarik ya. Jadi penampang kolom keruntuhan tarik ya. Penampang kolom dengan beban eksentris ya sama dengan nilai PN ya. Kondisi ini sama dengan yang tadi ya. Tegangan juga sama, ini juga sama dengan CC sama dengan 0,85 FC aksen AB, CS sama dengan AS aksen FCS aksen min 0,85 FC aksen, T sama AS dikali dengan FS ya. Nah, di sini ada catatan ya, sebelumnya F sigma H ini sama dengan 0 sama tadi PN dikurang CC kurang CS plus T min 0 ya. Jadi jika tulangan tekan luluh ya, dikatakan jika tulangan tekannya luluh Fs aksen sama dengan Fy, jika tulangan tarik luluh Fs sama dengan Fy ya. Jadi ini ketentuannya. Oke, kita ambil momen AS ya. Kita dari perhitungan ini kita hitung ambil momen AS ya, Pn dikali E aksen ya dikurang CC dikali dengan D min A per 2 C min CS D min D aksen sama dengan 0 ya. Ini untuk nilai PN tariknya nantinya ya terhadap nilai nanti yang kita harus cari tahu nilai aksennya. Maka di sini nilai E dipindahkan ke kanan ya. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan ini ya. Di sini PN ya pindahkan ke kanan. PE-nya aksennya berarti PN sama dengan 1 per E aksen dikali dengan CC per D min A per 2 ditambah CS D min D1 D aksen ya. Sehingga PN sama dengan PN sama dengan ini ya dipindah ke kanan berarti PN sama dengan E aksen min D per A per 2 ya
min T D min A per 2 min CS dikali dengan A per 2 min D aksen sama dengan 0 ya. Pn sama dengan ini ya, T dikali D min A per 2 plus C A per 2 min D aksen, maka D aksen tambah A per 2 min D ya. Ini rumusnya untuk mencari Pn nya ya. Nah, ini sama ya, Pn tertentu di sini kita mau mencari nilai ini aksen terhadap tulangan tariknya, ini E-nya terhadap sumbu plastisnya. Ya, nanti kita akan cek untuk membuktikan keruntuhan tarik ini ya. Ini nilai tekan. Penyelesaiannya sama dengan momen AS dan CC yang tadi ya. Nah, apabila kita ingat bahwa apabila kolom diberi beban tekan ekstensi dengan ekstensi yang besar, maka akan terjadi keruntuhan tarik ya. Nah, dalam kasus ini nilai nominal PN akan lebih kecil dari PB ya. Jadi PN harus lebih kecil dari PB ya, kondisi tarik yang di bawah tadi ya. Ya, PN lebih kecil atau ekstensitas E sama dengan MN dibagi PN lebih besar daripada ekstensitas daripada E balance ya. Ya, jadi ini rumusnya jangan lupa. Ini ketentuannya PN kurang dari PB atau ekstensitas daripada E tariknya harus lebih besar dari EB-nya ya, balance ya. Oke, kita lanjut berikutnya prosedur perhitungannya. Yang pertama, bila terjadi keruntuhan tarik maka tulangan tarik leleh ya. Dan tegangannya Fs sama dengan Fy. Ini udah kita jadi ketentuan kita. Asumsi bila tegangan pada tulangan tekan adalah F aksen sama dengan Fy ya. Evaluasi Pn pada kondisi kesetimbangan. Pn sama dengan ini rumusnya Cc plus Cs min T dengan Cc rumusnya ini tadi, Cs rumusnya ini tadi sama ya. Hitung Pn dengan mengambil jumlah momen terhadap As ya, ini sama ya. Jadi terhadap AS itu maksudnya terhadap tulangan tariknya tadi ya. PN sama dengan PN dikali E aksen sama dengan CC ya, ini aksen tadi yang ini teman-teman ya. Yang terhadap ini tadi ya, terhadap tulangan yang di bawah ini. Ya. Ya. Ini oke, dikali CC dikali D min A per 2 ditambah CS D min D aksen. Dimana dengan E aksen sama dengan E plus D double aksen ditambah dan E aksen sama dengan E plus D min H per 2 serta AS sama dengan AS aksen. Nah, kemudian samakan PN dengan langkah kedua dan ketiga ya. CC ditambah CS min T sama dengan seper E aksen CC dikali D min A per 2 ditambah CS D min D aksen. Nah, persamaannya akan menghasilkan persamaan kuadrat untuk A ya. Nanti kita akan lihat di contohnya. Substitusikan CC dan CS dan T untuk mendapatkan nilai A-nya. Kemudian 5, nanti kita akan dapatnya persamaan dalam langkah keempat akan mendapat persamaan ABC, rumus ABC A kuadrat plus BA plus C sama dengan 0. A-nya sama dengan 0,425 FC aksen B, B-nya sama dengan 0,85 FC aksen B min E aksen min D sama dengan 2A E min D, C sama dengan AS aksen dikali FY min 0,85 FC aksen dikali E aksen min D plus D aksen min AS aksen AS plus FY dikali E aksen. Nanti akan kita bisa selesaikan nilai A-nya seperti ini ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, setelah itu yang keenam, substitusikan nilai A ke dalam persamaan angka 2 untuk mendapatkan PN, momen MN, dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ya. Kemudian yang ketujuh, periksa apabila tulangan tekan sudah luluh ya. Seperti yang diasumsikan jika ES aksen lebih besar daripada EY atau regangan epsilon Y, maka tulangan tekan sudah luluh. Nah, jika tidak maka F aksen S sama dengan ES dikali dengan ES aksen. Ulangin kembali langkah 2 hingga sebagai catatan ES aksen sama dengan C min D aksen dikali C dikali 0,03 Y sama dengan FY dibagi ES dan C sama dengan A dibagi dengan beta 1. Yang ke-8, berdasarkan regangan pada tulangan baja tarik epsilon T, maka dapat ditentukan besaran faktor reduksi V yang besarnya bervariasi 0,85 atau 0,70
dan 0,90 ya, bersamaan 8 dan 8.7 dan 88 dapat digunakan untuk menggunakan ini ya, P-nya. Oke, contoh kedua kita dengan cepat juga ya. Diketahui nilai kuat tekan nominal PN untuk penampang berikut dengan E-nya 500 ya. Jadi E-nya 500 penampangnya ya. Nah, ini sama dengan tadi yang 4D299, ini sama dengan yang soal kita sebelumnya. Nah, di sini sudah diketahui nilai C-nya di sini 210 nantinya ya dari perhitungan, AB-nya juga dapat. Kemudian di sini PN-nya yang kita akan nanti cari. CS-nya sudah dapat di sini 994,29 kN, CC-nya 8181,25 A ya. Ya, T-nya sama 1056 kN ya, karena kita belum tahu untuk ini nanti. Baik, kita cek dulu yang pertama ya teman-teman. Cek nilai eksentrisitas yang terjadi itu harus lebih besar daripada EB atau tidak. Nilai E-nya sama dengan 500, lebih besar dari, oh ya benar ya, E lebih besar dari EB ya, berarti di sini dipenuhi nih ya, 375,54, ini dari persamaan kita sebelumnya, tentu soal nomor 1 ya. Maka terjadi keruntuhan tarik ya, jadi regangan pada tulang tarik akan melampaui nilai regangan epsilon Y-nya, dan tegangannya terjadi adalah Fy. Asumsikan tulang tekan sudah luluh juga ya. F aksen sama dengan Fy ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya 500, berarti di sini jarak PN terhadap titik pusat berat plastisnya adalah 500. Jadi di sini 275 ditambah 225. Nah, kita lihat persamaan kesetimbangannya PN sama dengan CC plus CS plus min T. CC-nya adalah ini ya. 0,85 FC aksen CAB sama dengan 0,85 MPa yang diketahui, dikali A-nya yang belum diketahui ya. A terhadap keruntuhan tariknya berarti dikali 350 untuk B-nya, sehingga didapat 8.181,25 A. CS-nya kita tentukan juga sama, AS aksen FY min 0,85 FC aksen sama dengan 4 dikali 660, D-nya 29 ya, dapat 600 ya, 660 dikali 400 kurang 0,85 dikali 27,5 MPa-nya FC aksen sama dengan 994,290. T-nya sama dengan AS dikali FY sama dengan 4 dikali 660 dikali 400 sama dengan 1.056.000, dan PN maka dapat CC ditambah CS dikurang T ya. CC ditambah CS kurang T sama dengan 8.181,25 A ditambah 994.290 dikurang 1.056 sama dengan, ini persamaan satu kita ya, 8.181,25 A min 61.710. Nah, kemudian yang ketiga kita hitung PN dari persamaan ya. PN sama dengan 1/EI ya tadi, CC D min A per 2 ditambah C D min D aksen, di mana di sini E aksen sama dengan E ditambah D aksen sama dengan 500 tambah 210 ya, sama dengan 710. Nah, PN sama dengan 1/710 ya, dikali dengan CC yang kita tadi sudah dapatkan tadi ya, kita masukkan 8.181,25 A dikali dengan 485 min A per 2 ditambah 994.290 994.290 dikali 485 kurang 65. Maka PN sama dengan 5.588,6 A dikurang 5,7614 A kuadrat ditambah dengan 588.771,55. Nah, samakan PN di langkah 2 dan langkah 3. Jadi kita samakan langkah 2 yang ini tadi dan langkah 3 ya. Langkah 3 ini ya, yang kita dapatkan yang ini tadi. Nah, nanti kita samakan berarti 8.181,25 A kurang 61.710 sama dengan ini tadi ya, 558,6
5,6A dikurang 5,7614A kuadrat ditambah 588.171,55. Maka didapatkan persamaannya, persamaan kuadrat ya, A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 450A dikurang, kita sederhanakan persamaan di atas, sama dengan A kuadrat ditambah 450A dikurang 112,799 sama dengan 0. Maka didapat A-nya nanti dengan persamaan kuadrat ini kita dapatkan A-nya 179,26 mm ya. Jadi ini persamaan matematika yang bisa kita selesaikan. Ya. Nah, selesaikan persamaan A ya. Jadi kita masukkan di nilai masing-masing, berarti PN sama dengan 8181,25A min 611.710, kita masukin nilai angka 179,26, maka didapat jadi 1.404.860,88 Newton. Kita bisa satuannya bisa rubah jadi Newton, jadi 1.404,86 Newton. Maka Mn sama dengan Pn dikali dengan E ya, E-nya 500 tadi, berarti yang ini 1.404.860,88 dikali dengan E-nya sama dengan 702.430.44 Newton milimeter atau kilonewton meter ya, dirubah ya dikali 110/6 jadi 702,43 kilonewton meter. Lalu kita hitung PN ya. Hitung PN dan hitung MN. Maka kita cek dulu C-nya ya, sama dengan A dibagi dengan 0,85. Makanya tadi A-nya sudah dapat 109,26 dibagi 0,85 sama dengan 210,89 mm. Nah, kita cek regangan epsilon aksen S-nya ya, sama dengan C min D aksen min C dikali 0,003 sama dengan 210 ya, C-nya 89 dikurang 65 ya terhadap D aksen atas tadi ya. Jaraknya dibagi 210,89 dikali 0,03 sama dengan 0,00207. Jadi EY-nya sama dengan 0,02 ya. Jadi artinya ini sudah luluh ya. Tulangan tekannya sudah luluh ya. Nah, apabila tulangan tekan belum luluh, maka F aksen dihitung berdasarkan persamaan ini ya. Tapi di sini kita sudah luluh. Nah, kalau belum ya kita harus ulang kembali perhitungan kita. Cek situasi asumsi kita awal tulangan tekan sudah luluh ya. Jika tulangan tekan belum luluh, maka perhitungan diulang kembali. Baik, itu kemudian periksa apakah sudah tulangan luluh tadi ya. Tulangan sudah luluh ya. ES ya, untuk tulangan tariknya maksudnya ini ya. Tadi tulangan tekan, sekarang tulangan tariknya. ES sama dengan D kurang C per C dikali 0,03 sama dengan 485 ya, jarak D-nya tadi dikurang 210,89 dibagi 210,89 dikali dengan 0,03, maka di sini didapat 0,0039 lebih besar daripada EY ya. Jadi ini berarti dia di zona transisi ya penampangnya. Jadi ingat yang kemarin zona transisi antara 0,02 sampai dengan 0,05 ya. Penampang berada pada daerah transisi ya, Pi sama dengan 0,65 ditambah epsilon T dikurang 0,002 ya dikali dengan 250/3 sama dengan, nah ini tadi Pi-nya kita dapat ya, ini persamaan dari korelasi yang faktor reduksi kita ya 0,81. Maka ini menjadi Pi kita yang dipakai karena dia masuk di daerah transisi. Nah, hitung Pi PN dan MN, maka Pi PN sama dengan 0,81 dikali dengan nilai daripada PN-nya, maka ketemu dengan ini 1137,94 kN dan Pi MN-nya 0,81 702,43, maka di sini menjadi 568,97 kN ya. Nah, berikutnya kita masuk di penampang yang ketiga, poin ketiga yaitu penampang kolom dengan ketentuan tekan ya. Jadi kalau kita bicara ketentuan tekan, ingat apabila gaya tekan PN melebihi gaya tekan dalam kondisi seimbang ya atau PB, atau apabila eksentrisitas E Mn per PN lebih kecil daripada eksentrisitas pada kondisi seimbang, maka penampang kolom akan menjadi ketentuan tekan. Jadi di sini PN lebih besar dari PB atau E kurang daripada EB ya.
Jadi ini yang menjadi acuan kita. Nah, kita lihat contohnya langsung saja ya. Di sini kondisinya sama dengan tadi, soalnya sama dengan yang tadi ya. Kemudian di sini nilai PN-nya ya, di dalam ekstensitas tertentu nanti juga nantinya di sini C-nya sama dengan 338, mm ya. A-nya 287,3 mm. Ini dari perhitungan T-nya sekian, 2640 fps, CC-nya 8181,25A, CS-nya 994,29 km dari persamaan soal kita kemarin. Di sini berarti tentukan nilai nominal PN untuk penampang berikut dengan E-nya 250 ya. Jadi di bawah sekarang 250. Ini 250 ya. Baik, kemudian berikutnya kita pertama cek apakah E kurang dari EB, kan tadi kita udah dapatkan. Karena E kurang dari EB ya, berarti artinya dia kan 250 kurang dari 3754,54. Maka jenis keruntuhan yang terjadi adalah keruntuhan tekan ya. Jadi yang kita punya tadi kan EB-nya terhadap pusat balance-nya ada 374,54, maka dia E-nya asumsi 250, maka dia di bawah. Nah, yang kedua persamaan kesetimbangan PN sama dengan CC ditambah CS kurang T. Kita masukkan persamaan yang sama tadi ya. CC-nya sama dengan 8181,25A. CS-nya kita masukkan sekian tadi. T-nya kita cek ya, T sama dengan AS FS 4 dikali 660, kita pakai 29. FS ya 2640 kali FS. FS kurang dari FY ya. Tulangan tekan dia sebenarnya sudah luluh. PN sama dengan 8181,25A ditambah 994,290 dikurang 2640 fps. Ya, di mana fs sama dengan di sini kita cek tulangan tekan sudah luluh. Fs sama dengan D min C per C. D min C per C kali 600 sama dengan D per C min 1 dikali 600 sama dengan 485 beta 1 per A min 1 dikali 600 yang ini rumusnya. Nah, di sini didapat persamaan 1 PN sama dengan 8181,25A ditambah 994,290 dikurang 2640 kali 600 ya. Dikali dengan 485 beta 1 dibagi A min 1. Ini persamaan 1 kita ya. Kemudian hitung PN persamaan yang kedua ini sama ya. Di persamaan 1 persamaan kedua nanti kita akan cek PN sama dengan 1 per EI PN sama dengan 1 per E aksen dikali CS D min A per 2 tambah CS D min D aksen, maka E aksen sama dengan E ditambah D double aksen sama 250 ditambah 210 460 mm. PN sama dengan kita masukkan nilai ini ke sini 1/460 8181,25A dikali 485 min A per 2 ditambah 994 290 kali 485 min 65 ya. D dikurang dengan ini ya, 65 ya. Maka PN-nya sama dengan 8625,88A dikurang 8,8926 A kuadrat ditambah 907,830. Nah, kita selesaikan persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan ini tadi, persamaan ini dan persamaan 2 ya. Ya. Maka didapatkan untuk mendapatkan nilai A ya. Jadi nanti kita substitusikan antara keduanya. Maka ini tadi persamaan 1 dan persamaan 2, ini persamaan yang ke-1 dan persamaan yang kedua. Maka semua ruasnya akan dikalikan dengan A sehingga diperoleh persamaan ketiga pangkat 3 sorry. Jadi 8,8926 A pangkat 3 min 444,63 A2 A kuadrat sorry ditambah 1.674.60 A min 653 juta 004.000 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan pangkat 3 ya. Maka didapatkan jika diselesaikan maka diperoleh nilainya A sama dengan 286,99 mm dan C-nya A per beta 1 sama dengan 337,64 mm ya. Jadi ini persamaan matematika yang sudah mungkin dipelajari, mungkin gampang ya. Nanti dicoba di
kerjakan. Nilainya A-nya 286,99 mm, C-nya sama dengan upper P beta 1 sama dengan 337,64 mm. Nah, substitusikan nilai A ke persamaan masing-masing tadi, persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mendapatkan nilai PN. Nah, kita masukkan nilainya ya. Persamaan yang kelima yang tadi sudah dimasukkan ya. Maka kita akan mendapatkan masing-masing daripada persamaan PN. Nah, kemudian kita hitung Fs dari diagram regangan dengan CC-nya tadi 338 ya. Yang didapat tadi nilai C-nya 338, ini dibulatkan ya, 37,64, 338. Maka Fs sama dengan 485 kurang 338 dibagi 338 dikali 600 sama dengan 620,95 ya. Dimana ES sama dengan epsilon T sama dengan Fs dibagi dengan ES sama dengan 0,0013 ya. Substitusi nilai A 287,3 tadi dan Fs 26095 MPa ke dalam persamaan 1, maka PN2 sama dengan ini ya, 8181,25 dimasukin nilainya 287,3 untuk nilai A-nya 94,290 min 2640 260,95 dapat nilainya 2.655.855,13 Newton. Kemudian hitung PN ya. Hitung PN, nilai cukup dekat dengan PN1 ya. Hanya bersih 0,14%, pilih PN sama dengan PN1 sama dengan 2652 kN ya. Nanti dicek nih PN1 ini kelewatan kayaknya. PN1 dimasukin nilai angka ini aja ya teman-teman ya. Ini tadi ya. Yang ini tadi dimasukin nilai angkanya berapa nilainya. Nah, ini ternyata di sini ada perbedaannya lebih kecil ya. PN1-nya lebih kecil yang tadi ya. PN1-nya lebih kecil, maka PN1-nya dipakai tadi. Ya, PN1-nya ya nilai cukup dekat dengan PN1, hanya selisih 0,14%. Pilih PN sama dengan PN1 sama dengan 2652 ya Newton. Maka MN sama dengan PN dikali E sama dengan 2652 dikali dengan 250 sama dengan 663.000 kN mm sama dengan 663 kN meter. Nah, periksa tulangannya apakah sudah luluh. Nah, periksa apakah benar tulangan tekan sudah luluh ya. Langkah yang ke-7 dengan menggunakan diagram regangan epsilon aksen S sama dengan 338 kurang 65 ya, nilainya tadi ya, C-nya dibagi 338 kali 0,03 sama dengan 0,024. Berarti dia lebih besar dari E. Berarti artinya tulangan tekan kita sudah luluh ya. Tulangan tekan kita sudah luluh ya. Ya, hitung. Setelah itu kita hitung nilai PPN dan PMN ya. Nilai P ya, karena epsilon T sama dengan 0,0013 kurang dari 0,02 maka P-nya sama dengan 0,65. Jadi ini kita faktor reduksi kemarin ya, sebelah kiri sini ya. Di sini zona tekan, zona tarik, di sini zona transisi. Jadi nilainya 0,05. Kita masuki PPN sama dengan 0,65 dikali 2625 sama dengan 1723,8 kN. PMN-nya 0,65 kali 663 sama dengan 430,95 kN. Baik, itu teman-teman untuk pembahasan kita hari ini. Summary-nya adalah di sini ya. Jangan lupa bahwa kondisi yang terjadi keruntuhan kolom, kondisi seimbang di mana PB itu di mana regangan untuk serat tarik dan serat tekan untuk betonnya itu sudah mencapai nilai 0,03 ya, dan EY atau E aksen epsilon aksen di tekannya juga sama dengan 0,02, dan untuk yang daerah tariknya bajanya sudah mengalami luluh ya. Selain keruntuhan tekan di mana
beban aktualitas bekerja lebih besar daripada PB, atau PN lebih besar dari PB, sedangkan untuk tarik PB lebih besar dari PN. Baik, demikian teman-teman, mungkin bisa diulangi kembali atau contoh soalnya mungkin boleh dicoba untuk mendapatkan hasil yang sama dengan yang ada di paparan saya. Baik, terima kasih, sekian dan terima kasih buat teman-teman. Jika berkenan sekali lagi untuk dapat memberikan dukungan buat kami, boleh like, subscribe, dan bunyikan lonceng, dan jika berkenan kembali untuk boleh share. Terima kasih, salam sehat dari kami.